Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, Prodi PGSD dengan NIM 20080125. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya pada MK Matematika Dasar yang berjudul Pangkat, Akar, dan Persamaan Kuadrat. Oke, langsung saja kita jelaskan tentang persamaan kuadrat, pengertian persamaan kuadrat, dan contoh soal. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi, sama dengan 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Keterangannya, A, B sama dengan koefisien, atau A tidak sama dengan 0. X sama dengan variabel, dan C sama dengan konstanta. Selanjutnya, jenis-jenis persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa adalah persamaan kuadrat yang nilai A-nya sama dengan 1. Berikut ini contohnya. X ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. X di depan itu ada angka satunya, makanya disebut dengan A sama dengan 1. Yang kedua itu ada persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai B-nya itu sama dengan 0. Berikut ini contohnya. X ditambah 2 sama dengan 0. Nilai B-nya tidak ada. X itu nilai A dan 2 itu adalah nilai C. Nomor 3. Persamaan kuadrat tak lengkap. Persamaan kuadrat tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai C-nya sama dengan 0. Berikut ini contohnya. X ditambah 3X sama dengan 0. Dan yang keempat, persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisiennya dan konstantanya berupa bilangan rasional. Berikut ini contohnya. 4X ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soal persamaan kuadrat. Contoh 1. Berapakah akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 18 sama dengan 0? Nah, pembahasannya itu, ingat bahwa konstanta 18 bisa dibentuk oleh hasil perkalian antara 6 dan 3. Hal itu karena penjumlahan antara 6 dan 3 menghasilkan 9 atau nilai B. Dengan demikian berlaku X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 18 sama dengan 0. Lalu X ditambah 6, X ditambah 3 sama dengan 0. Maka nilai X sama dengan min 6 atau X sama dengan min 3. Jadi, akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 18 sama dengan 0 adalah min 6 atau min 3. Selanjutnya yaitu pangkat akar. Pengertian pangkat akar dan contoh soal. Pengertian pangkat akar. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Contohnya, 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, atau dapat dibaca dengan 3 pangkat 5. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis bilangan berpangkat. Ada beberapa jenis bilangan berpangkat. Yang paling sering dibahas yaitu bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Sekarang kita hanya akan membahas bilangan berpangkat positif saja. Bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif adalah bilangan yang memiliki pangkat dan eksponen positif. Apa itu eksponen? Eksponen ialah penyebutan kata lain dari pangkat. Ada beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat positif, yaitu sebagai berikut. 1. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, itu juga ada beberapa, ini bisa dilihat. Selanjutnya itu pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah bentuk lain untuk menyatakan suatu bilangan yang berpangkat. Bentuk akar termaksud ke dalam bilangan irasional, yang mana bilangan irasional tidak dapat dinyatakan dengan pecahan A per B, A dan B. Bilangan bulat A dan B tidak sama dengan 0. Bilangan bentuk akar adalah bilangan yang terdapat dalam tanda akar yang disebut sebagai tanda akar. Beberapa contoh bilangan irasional di dalam bentuk akar yaitu akar 2, akar 6, akar 7, akar 11, dan lain-lainnya.
Nah, selanjutnya itu contoh soal bentuk akar. Hitung dan sederhanakanlah bentuk akar berikut. Yang A itu akar 2 ditambah 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Pembahasannya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5. Nah, yang depan-depannya dulu yang dijumlahin. Baru itu dikalikan dengan akar 2. Jawabannya sama dengan 9 akar 2. Kenapa seperti itu? Karena semuanya tiga variabel itu mengandung sama hurufnya, sama angkanya, sama-sama akar 2. Jadi yang depannya saja yang dijumlahkan, yang akar 2-nya tidak usah. Nah, itu ada beberapa contoh juga. Oke, terima kasih sudah mau melihat video saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf karena saya masih dalam tahap proses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya, Anissa.